Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya, Wiwit Damayanti Lestari. Sudah nonton video sebelumnya kan? Mungkin ada yang bertanya-tanya. Setelah saya submit artikel ke jurnal, kemudian proses selanjutnya bagaimana ya? Saat membuka web jurnal, di situ ada editor in chief, kemudian editorial board, kemudian ada editorial assistant, kemudian ada peer review. Wah, banyak sekali ya. Itu tugasnya ngapain aja sih? Nah, di video kali ini saya akan membahas alur publikasi di jurnal ilmiah. Yuk kita tonton videonya sama-sama. Setelah artikel tersebut disubmit oleh penulis, maka artikel tersebut menjadi tugas dari editor in chief untuk apakah menerima atau menolak. Editor in chief ini di sini biasanya menerima atau menolak itu berdasarkan dari scoop jurnal dan juga apakah artikel tersebut sudah diterbitkan di jurnal yang lain. Jadi kalau scoop ini, misalkan Medline itu adalah jurnal matematika dan pendidikan matematika. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang dari prodi yang lain, ya misalkan bukan prodi matematika atau prodi pendidikan matematika, lalu kemudian teman-teman mensubmit artikel ke Medline, maka itu sudah pasti ditolak oleh editor in chief. Atau yang kedua, penolakan yang kedua itu karena artikel teman-teman ini sudah terbit di jurnal yang lain. Nah, itu tidak boleh ya. Dengan pertimbangan itu, editor in chief bisa menolak atau menerima. Nah, setelah editor in chief itu menerima, maka editor in chief akan menugaskan satu orang editor untuk menjadi penanggung jawab alur publikasi artikel jurnal tersebut. Kemudian nanti editor ini akan mempertimbangkan apakah artikel yang penulis upload itu sudah sesuai dengan template dari jurnalnya. Kemudian yang kedua, apakah artikel tersebut sudah lolos PCX. Jadi nanti akan dicek plagiarism, checker X-nya atau lewat Turnitin gitu. Kalau di Medline sendiri, persentasenya itu tidak boleh lebih dari 20%. Nah, persentase toleransi plagiat ini bisa berbeda-beda tiap jurnalnya. Kalau di Medline sendiri, itu tidak boleh lebih dari 20% hasilnya. Itu salah satu alasan untuk editor mendecline ya. Jadi kalau misalkan di sini sangat tinggi sekali, mungkin persentase PCX-nya itu lebih dari 60%, biasanya nanti akan di-decline. Kalau lebih dari 20% dan kurang dari 60%, maka akan diminta untuk direvisi kepada penulisnya. Nah, setelah penulis merevisi, maka dia kembali lagi artikel tersebut ke editor. Kemudian nanti editor akan menugaskan reviewer untuk mereview artikel. Nah, tugas dari reviewer ini biasanya mereview artikel kita lebih kepada kontennya atau isinya. Jadi, apakah artikel yang penulis upload ini cukup bergizi? Mulai dari judul, abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan. Apakah ada konsistensi? Atau apakah ada benang merahnya dari judul sampai kesimpulannya itu? Untuk referensi bisa juga untuk ditambahkan atau diperkaya. Hasil dari reviewer ini adalah yes atau revisi. Jadi kalau yes berarti diterima langsung ke editor ya. Kemudian nanti dari editor langsung publish. Kalau hasilnya adalah revisi, revisinya ada dua, yaitu mayor atau minor. Kalau mayor, jadi sangat banyak sekali gitu revisiannya. Di judul apa, tapi di abstrak apa, kemudian yang di pendahuluannya apa, yang dibahasnya beda lagi gitu, metode penelitiannya tidak nyambung, kesimpulannya juga tidak sesuai. Nah, itu bisa di-decline. Kalau revisinya minor, itu akan diserahkan kepada editor, kemudian dari editor nanti akan menyerahkan ke penulis diminta untuk merevisi, nanti setelah direvisi penulis mengupload lagi, menyerahkan lagi kepada editor, nanti editor melihat apakah sudah direvisi. Kalau misalkan masih terdapat hal-hal yang perlu direview, maka nanti editor akan membuat review tahap kedua. Jadi review tahap kedua nanti editor
mengirimkan lagi naskahnya ke reviewer atau menyarankan untuk revisi. Nah, kemudian kalau sudah diterima, nanti diserahkan kepada editor, kemudian editor itu akan melakukan penyesuaian, layout, dan publish. Untuk fee publikasi, biasanya ada jurnal yang dia itu menerapkannya di awal. Jadi, setelah penulis mengupload naskah, ya, artikel, kemudian nanti kalau misalkan dari editor in chief keputusannya adalah menerima, maka penulis melakukan transfer untuk fee publikasi, atau bisa juga pada akhir proses, yaitu di editor. Kalau editor sudah melakukan copy editing, maka penulis diminta untuk mentransfer fee publikasi. Nah, fee publikasi sendiri tiap-tiap jurnal itu bisa saja berbeda, tergantung dari jurnalnya masing-masing. Nah, for your information, bahwa fee publikasi itu adalah untuk tata kelola jurnal tersebut, ya. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman alur publikasi jurnal ilmiah. Terima kasih sudah menyaksikan videonya. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.